wabarakatuh. Saya Muhammad bin Saputra. Di sini saya akan berbagi ilmu sekaligus juga mempresentasikan mengenai bacaan buku saya, yaitu mengenai jamaah tabligh nih teman-teman semua. Di sini buku ini merupakan penerbit dari SDAIN Press Ponorogo. Merupakan penulis dari Ibu Kusniati Rofiah MSI. Beliau adalah aktivis dakwah yang bergelut di daerah Ponorogo. Jamaah tabligh ini yang saya baca mengenai yang dikenal oleh masyarakat umum, yaitu khuruj. Sepintas banyak orang terpesona dengan tampang dan keramahan mereka, dan tidak sedikit kaum muslimin yang mengimani dan menerima ajaran mereka gitu. Popularitas jamaah tabligh ini belakangan melejit dengan sangat pesat, bahkan jumlah penganutnya semakin banyak dan berkembang pesat di seluruh Indonesia. Melihat eksistensi dan aktivitas jamaah tabligh yang demikian banyak, ternyata timbul pro dan kontra di kalangan masyarakat. Tidak semua masyarakat menerima dan merespon dakwah mereka. Bahkan di antara mereka ada yang tidak memberikan izin apabila tempat ibadah atau masjid di lingkungannya itu digunakan sebagai sarana dakwah jamaah tabligh tersebut. Kadang mereka juga memandang negatif dan menerima curiga terhadap jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini sangat kental dengan ajaran sufi dan paham wahdatul wujud atau manunggaling kawulalah gusti, sebagaimana yang dipahami oleh pendirinya itu Syekh Muhammad Ilyas Al-Kandalawi. Motif dirinya jamaah tabligh ini adalah sebuah keinginan untuk memperbaiki kondisi umat, terutama mereka yang hidup jauh dari ilmu dan lekat dengan kebutuhan serta keterbelakangan gitu teman-teman semua. Keadaan umat muslim di sebagian besar negara ataupun dunia pada saat itu sudah rusak dengan kebutuhan, kefasikan, dan kekufuran. Mereka benar-benar meniru tingkah laku jahiliyah yang pertama, walaupun secara formal jahiliyah ini sudah berkembang dan juga hampir yang namanya musuh, tapi dengan kesombongan manusia ini pun timbul gitu. Namun kegiatan dari anggota jamaah tabligh ini terkoordinir dengan baik sekali, bahkan mereka memiliki database lengkap mulai dari penanggung jawab serta anggota-anggotanya gitu, yang ada yang tersebar di seluruh dunia dengan yang namanya ahli syuro gitu teman-teman semua. Lalu tujuan dakwah dari khuruj ataupun juga jamaah tabligh ini sebagai apa sih tujuannya gitu? Pertama, dia ada memakmurkan masjid, menghidupkan amalan Rasulullah seperti halnya silaturahmi gitu. Ini yang luar biasa banget tujuannya ya teman-teman semua ya. Yang kedua itu materi dakwah dan landasan apa sih yang dia pakai gitu, yaitu al usulus sittah atau 6 landasan pokok gitu, yaitu yang pertama itu mewujudkan hakikat syahadat, dua salat yang khusyuk dan khudu, tiga ilmu yang disertai oleh zikir, empat memuliakan saudara muslim, lima dakwah lillahi ta'ala, dan yang terakhir itu kuat di jalan Allah gitu, fi sabilillah. Metode dakwahnya apa sih yang dipakai oleh khuruj ini gitu? Yaitu pertama masjid, yang kedua tata tertib jaulah, ketiga kedisiplinan, empat asas-asas dakwah, lima ada target usaha dakwah. Jadinya metode dakwah ini yang sering kita lihat yaitu masjid gitu, yang dia itu sebagai tempat mabit gitu untuk merenung gitu. Ternyata enggak tempatnya doang gitu di masjid gitu, tapi di dalamnya mempunyai suatu keaturan gitu teman-teman semua gitu. Nah ini luar biasa banget gitu. Nah pada kelebihan buku ini adalah kedetailan dalam menjabarkan jamaah tabligh ini secara tuntas, mulai dari silsilah pendiri, asalnya didirikan, manajemen strategi dalam mengolah SDM yang baik untuk memperkuat internal ormas, ataupun juga menyiapkan diri pada kontensasi jamaah di era modernisasi gitu. Buku ini juga kaya akan teori dan konsep dalam manajemen, sangat bagus bagi mahasiswa, akademisi, politisi, ataupun kalangan umum yang tertarik pada ilmu studi sejarah Islam, khususnya tentang pergerakan Islam Nusantara. Adapun kekurangannya dalam buku ini itu terlalu banyak tulisan typo gitu dan sulit dimengerti karena kontekstual, ragam bahasanya berat. Pada prinsipnya buku ini lebih banyak menekankan aspek jamaah tabligh sebagai organisasi Islam dan yang memakai konsep akhirat tanpa melihat keadaan saat ini yang
terus terinovasi di media dakwahnya gitu. Hal seperti inilah yang membuat stigma masyarakat negatif terganggu akan kehadirannya gitu teman-teman semua gitu. Jadi teman-teman sudah memahami kontekstual tentang jamaah tabligh. Teman-teman juga bisa mengambil hal baik dan membuang hal buruk teman-teman semua, karena sejatinya semua kegiatan itu pasti mengandung suatu kebaikan. Jangan sampai kita hadir suatu hal yang baik tetapi kita hanya memandang keburukannya saja gitu, banyak hal buruknya gitu. Kita ambil ibrahnya, kebaikannya, tapi kita tidak lupa untuk keburukannya selalu dibuang. Jangan sampai kita melihat pandang buruknya dan yang baiknya ditinggal gitu teman-teman semua. Ini aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat atas presentasi dan juga pemaparan ilmu yang saya bagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika ada yang ingin bertanya, silakan ke kolom chat komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.